Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Hidayah yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum kita mulai ta'lim kita pada malam hari ini, seperti biasa, mari sama-sama terlebih dulu kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar nilai pahala dari apa yang kita kerjakan pada malam hari ini disampaikan ke makam almarhum almarhumah semua keluarga besar kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka semua di alam kuburnya selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah, diampuni semua kesalahannya, diluaskan kuburnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, juga semua keluarga kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan kekuatan iman dan Islam. Makin bertambah usia kita, makin baik amal ibadah kita, semua hajat kita diluluskan oleh Allah, urusan kita digampangkan oleh Allah, semua yang kita cita-citakan dikabul dan diijabah oleh Allah. Yang lagi dagang, mudah-mudahan makin laris dagangannya, yang usaha makin sukses usahanya, yang kerja makin naik jabatannya. Untuk keluarga kita yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi kurang sehat, mudah-mudahan mereka semua segera diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan dan kesembuhan sehingga bisa kembali berkumpul bersama-sama dengan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Nasaihul Ibad. Iya benar. Halaman berapa? Makalah berapa? Hah? Makalah ke Hadiah wal Isrun. Iya. 20 udah itu kemarin. 21 sekarang. Lagu bata itu ya. Ini udah pada kelar liburannya ini? Apa nggak kemana-mana liburan?
Udah bosen deh, udah pada tua. Kalau kayak saya yang masih rada mudaan, masih rada senang jalan-jalan, liburan. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini ibadah kita makin meningkat dan makin baik. Ya, meskipun tahun barunya tahun baru Masehi bukan Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu semua bacanya? Kitabnya kitab Nasoihul Ibad, makalah ke-21. Iya. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna. Dan makalah yang ke-21, qila la gurbata lil fadili wala waqona lil jahili. Qila, ada yang berkata, kalau bahasa qila artinya yang ngomong nggak ketahuan orangnya siapa, udah lupa. Tapi ada yang pernah ngomong begini, itu qila bahasanya. Ada yang berkata, la gurbata lil fadili wala watona lil jahil. Tidak ada tempat yang asing lil fadili bagi orang yang memiliki ilmu. La gurbata, tidak ada tempat yang asing bagi orang yang memiliki ilmu. Wala watona lil jahili, dan tidak ada tanah air lil jahili bagi orang yang bodoh. Betul. Tidak ada tempat yang asing bagi orang yang memiliki ilmu, dan tidak ada tanah air bagi orang yang bodoh. Ai al muttasifu bil ilmi wal amali kana mukroman muazzaman indan nasi fi ayyi baladin kana. Artinya, al muttasifu bil ilmi wal amali, orang yang memiliki ilmu dan mengamalkannya, kana mukroman, dia dihormati, muazzaman, dan dimuliakan, indan nasi, di tengah-tengah masyarakat, fi ayyi baladin kana, di kampung mana saja. Fakana kullu baladin indahu waqonan walau kana ghoriban. Fakana, maka jadinya, kullu baladin indahu, semua kampung di sisinya, watonan, menjadi tanah airnya, walau kana ghoriban, sekalipun keadaannya itu tempat yang asing. Wal jahilu khilafu dzalika, sedangkan orang bodoh kebalikan dari yang demikian itu. Udah tuh, jelas ya. Jadi kalau buat orang alim mah, dia nebak di Manago kayak di kampung dewek gitu. Di Jati Bening dihormatin, dia ke Jati Keramat dihormatin. Itu baru yang deket dah. Apalagi kalau kiai yang udah levelnya internasional, sampai keluar negeri, tetap aja biar kata keluar negeri yang dia kagak bisa bahasanya tetap dihormatin orang. Tetap aja makannya enak, minumnya yang seger-seger, tidurnya di kamar yang empuk. Tuh orang alim, di mana aja dimuliakan orang, dihormatin orang. Lain kayak kita yang orang biasa aja. Kalau kita mau orang biasa-biasa aja, biar kata tetangga kita yang bikin acara, tetap aja
Kita mah tempatnya barang sama sendal, kan begitu. Kan enggak ada yang hormatin pisan. Kalau kita mah lain kayak orang alim. Belum lagi ntar dia pulang dari mana-mana parcelnya banyak nenteng gitu. Belum bekal buat bensinnya. Gitu. Lah kita mah berangkat dewek, pulang dewek, kagak ada yang nganterin, enggak ada yang jemput. Bensin dewek, ongkos dewek gitu. Itu bedanya orang alim dan orang bodoh. Di mana aja kalau orang alim semua orang kenal sama dia. Biar kata dia kagak nginep di hotel, orang-orang ngarepin rumahnya didatengin gitu. Kalau orang alim sengaja malah, kiai di rumah saya aja tidurnya nginepnya. Lah kalau kita kalau kagak nginep di hotel, nginep di penginapan, mau tidur di mana? Gitu. Paling di masjid dah, di musola. Gitu. Itu bedanya, istimewanya orang alim dibanding sama kita orang yang bodoh gitu. Makanya Allah juga dalam Al-Quran kan bilang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Memang dari dulunya Allah meninggikan derajat orang yang alim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, walladhina utul ilma. Dan Allah juga mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu. Sebenarnya sama aja, orang alim ya orang, kita pun orang. Cuma bedanya dia mah ketempelan ilmu, kita mah kagak gitu. Dia mah jadinya tangannya dicium orang, kita mah kagak. Kalau kata guru dulu, sama kayak kulit kambing. Kulit kambing yang nempel di Al-Quran dicium orang, kulit kambing yang nempel di beduk dipukulin orang begitu. Kalau yang nempel di Al-Quran makanan nempelnya sama benda yang mulia, jadi dicium, dihormatin, dimuliakan. Gila nempelnya di beduk dipukulin orang. Itu bedanya antara orang alim dan orang bodoh. Nah makanya jadikan diri kita orang alim gitu, agar kita pun ngerasain dihormatin orang, dimuliakan orang di mana-mana. Gitu. Jangan sampai karena saking kagak punya ilmunya, jangankan di mana-mana, sampai di kampung kita dewek, romana kagak diorangin pisan begitu, sampai di kampung dewek, saking kagak ada ilmunya. Kalau bahasanya jadi jongos doang karena nggak ada ilmu. Makanya jadikan diri kita orang-orang alim. Atau minimal kalaupun kita nggak bisa jadi orang alim, kita muliakan dulu dah orang alim di kampung kita. Kalau ada orang alim jangan lupa itu kita muliakan. Itu tugas kita. Kalau kita belum bisa jadi orang alim, ya udah, jadikan diri kita orang-orang yang memuliakan orang alim. Karena emang itu juga perintah Rasul, akrimu al ulama, muliakanlah orang-orang alim. Fa innahu warathatul anbiya. Karena sesungguhnya mereka itu pewaris para nabi. Atau redaksi lainnya, fa innahum indallahi kurama'u mukramuna. Karena mereka di sisi Allah merupakan orang-orang pilihan, orang-orang mulia, dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Itu perintah Rasul. Minimal kalau kita belum bisa jadi orang alim, ya kita muliakan dulu dah orang alim. Dan lagi janji Rasul yang lainnya, man akroma aliman faqad akromani. Orang yang memuliakan orang alim sama saja dia memuliakan aku, kata Rasul gitu. Jadi kita menghormati orang alim sama saja kita menghormati Rasulullah gitu. Dan lagi waman akromani, kata Rasul, faqad akramallah. Orang yang memuliakan aku sama saja dia memuliakan Allah. Jadi dengan kita menghormati orang alim berarti kita memuliakan Rasulullah dan berarti kita memuliakan Allah. Waman akramallah fama'wahul jannah. Dan orang yang memuliakan Allah tempatnya pasti di surga gitu.
Jadi dengan kita menghormati orang alim, otomatis insya Allah kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Gitu. Itu janjinya tuh. Nah caranya gimana menghormati orang alim? Apa dengan kita sering-sering cium tangan? Apa dengan kita sering-sering sowan biasanya main ke rumahnya gitu, silaturahmi ke rumah orang alim? Gimana caranya? Ya emang masing-masing ada caranya. Ya tadi dengan cara kita sowan ke kiai-kiai, kita datang ke rumahnya, itu pun ada perintahnya. Man zaro aliman faka'annama zaroni. Kata Rasul begitu. Siapa yang berkunjung ke rumah orang alim, sama saja dia berkunjung ke rumahku. Jadi yang belum bisa datang ke Masjid Nabawi di Madinah, jangan kecil hati. Kita datang aja ke rumah orang alim, sama saja kita ziarah ke tempatnya Rasul. Begitu. Itu salah satu caranya dengan berziarah. Ada juga waman sopaha aliman faka'annama sopahani. Siapa yang berjabat tangan dengan orang alim atau cium tangan cium tangan orang alim, sama saja mencium tanganku. Kata Rasul begitu. Ada juga waman jalasa aliman. Siapa yang duduk bareng sama orang alim, faka'annama jalasani fid dunya. Seakan-akan dia duduk bersamaku selama aku di dunia, selama aku masih hidup. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Orang yang duduk bersamaku di dunia nanti akan duduk bersamaku di surga. Berarti dengan kita sering duduk bareng sama orang alim, insya Allah nanti kita di surga duduknya bareng sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu cara menghormati orang alim. Tapi juga nggak cukup begitu. Yang lebih penting lagi menghormati orang alim, caranya dengan ngamalin apa yang diajarin. Itu menghormati. Apa yang diajarin guru kita, apa yang diajarin para kiai-kiai kita pakai, kita terapin di kehidupan kita. Itu cara menghormati mereka yang paling pasnya. Daripada cium tangan apa yang bolak-balik tapi apa yang diajarin gak pernah dipakai, itu mah sama aja ngeledek. Kalau cium tangan mah asal kiai lewat apa yang nunduk-nunduk kagak berani dangak bisa, tapi apa yang diajarin gak pernah dipakai, itu kurang hormat juga mas. Gitu. Cara menghormati yang paling pas, menghormati orang alim, apa yang diajarin ke kita, kita pakai di kehidupan kita. Itu namanya cara menghormati orang alim. Udah tuh. Kali kalau sampai kayak Sayyidina Ali mah, kan Sayyidina Ali yang makalah paling terkenalnya ada itu. Ana abdu man 'allamani harfan, gitu ya. Saya ini budak bagi orang yang ngajarin saya satu huruf. Satu huruf. Guru kita ngajarin kita alif segitu-gitunya. Itu kalau kata Sayyidina Ali, saya ini budak buat guru saya yang ngajarin satu huruf. Lah gimana kalau yang selembar sekebet gitu. Bukan budak lagi itu namanya. Dan kita sendiri tahu yang namanya budak, jam berapa aja dipanggil sama majikannya kudu siap. Jam 2 malam biar kata lagi pulas banget, majikannya manggil. Lah kudu langsung sigra itu deh. Bangun. Siap tuan, ada apa? Lah ini mah kita coba-coba dah. Ada kiai, ada guru kita manggil jam 2 malam. Mas Arif, sini ke rumah. Ngantuk banget guru begitu. Kalau kata Sayyidina Ali, saya ini budak buat orang yang ngajarin saya satu huruf, apalagi yang sampai satu kitab ngajarinnya. Bukan cuma satu huruf lagi itu. Apa kong? Ya kita masih jauh dah. Kali kalau sampai begitu mah kagak gitu. Guru mah asal ngajarin, terus ilmu yang diajarin dipakai sama jamaah, gue udah seneng banget. Kagak pakai tadi sampai jadi budak, kita nggak pakai.
Apalagi kalau kata syair mah ra'aitu haqqal haqqi haqqal muallim. Wa aujabahu hibzun ala kulli muslim. Laqad haqqo ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfa dirhamin. Itu kata syair tuh. Guru itu hurufnya untuk satu huruf yang diajarkan itu dihadiahkan 1000 dinar hurufnya. Satu huruf 1000 dinar. Kalau satu lembar berapa ribu dinar tuh, Bang? Hurufnya begitu. Cuma guru mah dengan jamaahnya make apa yang diajarin itu gue udah seneng banget. Dan itu cara menghormati kiai, menghormati guru yang paling bener. Kalau ada ulama ngajarin kita, ulama ngasih ceramah buat kita, kita bawa pulang, kita pakai, itu kiai udah senang banget itu. Dan itu cara menghormati ulama, cara menghormati orang alim. Minimal tadi, kalau kita belum bisa jadi orang alim, minimal kita bisa menghormati orang alim. Atau jadi yang kedua, kata Rasul, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah kamu orang alim, kalau nggak bisa au muta'alliman, atau jadi orang yang rajin belajar, rajin ngaji. Minimal kalau kita belum bisa jadi orang alim, ama ngaji jangan males gitu. Jadi yang kedua itu au muta'alliman, ngaji dah kemana-mana sama kiai-kiai gitu, sama orang yang benar-benar alim. Atau yang ketiga au mustami'an, atau jadi pendengar. Ada teman kita pulang ngaji, kita tanya, tadi lu ngaji boleh apa? Gitu. Bahasannya tadi tentang apa? Ajarin bapak. Tadi ngaji tentang apa? Itu mustami'an tuh, jadi pendengar. Au muhibban, atau jadi orang yang seneng. Minimal kalau ada orang ngaji kita seneng dengarnya. Dari rumah, alhamdulillah orang masih pada banyak yang ngaji, seneng sama orang ngaji. Gitu. Tapi jangan jadi yang kelima. Wala takunil khomisa, jangan sampai jadi yang kelima, ai mubgidon. Yang kelima itu artinya orang yang gedeg sama orang yang ngaji. Tapi mudah-mudahan sih di sini mah kagak ada ya yang begitu ya. Kali ada yang gedeg sama orang ngaji di sini. Mudah-mudahan kagak ada, Kong. Gitu. Begini kan pada hadir semua. Udah tuh. Dan lagi emang di masalah ngaji ini memang imbalannya kan besar banget. Kita sering baca dah itu di kitab Tanqihul Qaul, itu pinggirannya ya. Ya Ibnu Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisi ilmin. Itu. Wahai Ibnu Mas'ud, Rasul mesen julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassuqalaman. Kamu duduk satu saat di majlis ilmu, lata masuk kolaman, kagak megang pulpen. Ini kalau yang depan-depan masih mending dah, ada kitabnya, ada pulpennya, masih ada yang ditulis, masih ada dicatat. Ini mah lata masuk kolaman, kagak megang pulpen pisan dah. Mana baru nyender kan duduknya gitu. Ongkonya mau rada tua gitu. Walatak tubuh harpan, kagak megang, kagak nulis satu huruf acan-acan dah. Pokoknya dengerin doang dia mah. Datang bis maghrib, nyari tempat pinggiran biar bisa nyender, dengerin aja. Itu Ustaz ngomong kan begitu. Wala taktubu harpan, kagak nulis pisan. Khairun laka min itki alfi raqabatin. Itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak. Pahalanya lebih gede daripada memerdekakan 1000 orang budak. Padahal tibang duduk doang, kagak apa-ngapain gitu. Dengerin doang, bahasa kampungnya danges gitu. Danges dengerin orang ngomong kan begitu. Ada lagi wa nazruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farosin tasaddaqta biha. Kamu memandang wajah orang alim satu saat lebih baik daripada sedekah 1000 ekor kuda. Siapa yang nyanggup dah? Siapa yang nyanggup?
Lah kita setahun sekali dah sedekah kambing kurban 1 ekor. Itu gue masih mikir-mikir kita. Lah ini mah sedekah 1000 ekor kuda semalaman 1 saat. Sekali memandang wajah orang alim pahalanya lebih besar daripada sedekah 1000 ekor kuda. Lah kita 1 jam ini main lihat-lihatan, ilok kagak sampai 1 miliar acan-acan. 1 saat aja 1000 ekor kuda. Belum lagi ditambah salamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfisana. Kamu salam, mengucap salam kepada orang alim, berjabat tangan, cium tangan ke orang alim lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Gede banget itu. Sekali hadir ke majlis, duduk doang pahalanya memerdekakan 1000 orang budak. Mandang wajah orang alim sama dengan lebih baik daripada sedekah 1000 ekor kuda. Salaman sama orang alim lebih besar pahalanya dari ibadah 1000 tahun. Siapa yang nyanggup? Umur kita belum tentu 1000, 100 pun belum tentu kan gitu. Tapi ini bisa kita dapetin pahala ibadah 1000 tahun. Caranya gimana? Dengan mengucap salaman kepada orang alim. Makanya sering-sering hadir ke majelis taklim. Biar kebagian duduk di majelis, biar kebagian mandang wajah orang alim, biar kebagian salaman orang alim. Karena nilainya besar. Ditambah lagi tadi perintahnya kun aliman au muta'aliman. Minimal kalau kita belum bisa jadi orang alim, kita jadi orang yang doyan ngaji gitu. Sering hadir ke majelis ilmu gitu. Udah tuh. Apalagi ditambah nanti keterangan yang lainnya, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdola min an yusolliya al-farqatin. Orang yang belajar 1 bab ilmu mau dipakai kagak itu masih lebih baik, masih lebih besar pahalanya dari ibadah sholat 1000 rakaat. Siapa yang nyanggup? Ya terawih 20 aja udah encok pinggang. Udah main cepet-cepet kelar aja. Bahkan udah baru separuh udah dia pulang duluan apa? Ini bisa ibadah 1000 rakaat gitu. Kagak pakai capek. Caranya gimana? Hadir ke majelis ilmu, bahas 1 hadis, 2 hadis, bahas 1 bab. Itu pahalanya lebih besar daripada sholat 1000 rakaat. Lah kan enak banget jadinya. Orang-orang mah sholat 20 rakaat kudu encok dulu, kudu pegal dulu pinggangnya. Kita timbang duduk doang, air ada, tinggal minum. Kagak panas lagi, adem kan. Enggak ngerokok, enggak, jangan. Lain, kalau di sini mah jangan rokok dulu. Enak, karena ngaji itu ibadah yang paling enak. Minimal asal dateng dah. Kalau kata Abuya dulu, jidur jider khairum min jidur. Ngaji sambil nyender lebih baik daripada ngaji sambil tidur. Jidur khairum min jiler gitu. Ngaji sambil tidur lebih baik daripada ngaji sambil ngiler. Ya artinya kan minimal kita datang aja itu udah gede banget pahalanya. Belum lagi ntar ada keterangan lagi orang yang datang ke majelis ilmu bawa dosa segede gunung Uhud, segede gunung Tuhamah. Ntar dia pulang dosanya udah bersih semua, dihapus oleh Allah. Itu keistimewaan hadir ke majelis ilmu. Padahal nggak ngapa-ngapain tadi, duduk doang, dengerin guru ngomong. Cuma tadi yang paling penting agar kita termasuk orang yang menghormati ulama, menghormati kiai,
apa yang kita dapat dari kiai kita pakai, gitu, kita terapin. Dah, saya kayak akan ngomong lagi, keterusan. Udah tuh. Minimal jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang kelima. Karena emang Allah juga negor tuh di Al-Quran, wa inni a'izuka an takuna minal jahilin. Aku ini memberikan pesan kepadamu, menegurmu, jangan sampai kamu jadi orang bodoh. Wala takunanna minal jahilin, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang bodoh. Gimana caranya biar kita nggak bodoh? Minimal kita masih mau ngaji. Karena kalau orang masih ngaji mah nggak ada salahnya, emang masih ngaji. Bocah kalau masih ngaji, meskipun baca Qur'annya masih tatar tutur, masih nggak salah, masih ngaji. Yang salah itu emangnya belum bisa, udah berhenti ngajinya, itu yang masalah. Makanya selama kita masih ngaji, insya Allah kita nggak termasuk orang jahil namanya. Karena kita maksudnya kelompoknya muta'alliman, orang yang belajar, orang yang ngaji. Gitu. Yang penting jangan jadi yang kelima dah. Tukun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takunil khomisah. Fatahlah. Maka kamu akan celaka kalau jadi orang yang kelima. Siapa itu? Orang jahil. Dan tadi kalau orang alim mah di mana aja dihormatin orang, jangankan yang dekat, jangankan di lingkungannya sendiri, dia keluar kota, dia keluar provinsi, dia keluar pulau, sampai keluar negeri masih dihormatin orang. Malah makin jauh perginya makin gede bayarannya be. Gitu. Makin jauh kan begitu ya. Ada yang sampai bayarannya puluhan juta, ratusan juta. Lah kita itu orang bodoh. Gitu. Pergi dewek, pulang dewek. Gitu. Hah? Iya. Pergi ongkos dewek, pulang ongkos dewek. Gitu. Jangankan di kampung orang, di kampung kita aja kita kagak dikenalin. Asal acara duduknya di pojok dekat speaker. Biar kiai mau di depan, pisangnya ada, anggurnya ada, jeruknya ada. Lagi kita cuma air aqua doang gitu. Dan begitu bedanya tuh antara orang alim sama orang bodoh. Itu yang disediain di depan, belum terbuat bawa pulangnya kan begitu. Nah, yang bodoh, yang jahil di belakang aja dia. Mana rokok kagak. Ngenes banget rawannya. Udah. Ya minimal kita jangan sampai jadi orang bodoh. Karena emang Imam Syafi'i juga pernah mesen, man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan yatazarra dullal jahli tulah hayati. Orang yang enggak mau ngerasain capeknya nyari ilmu, nanti dia akan merasakan capeknya menjadi orang bodoh sepanjang usianya. Gitu. Orang yang gak mau ngalamin hinanya belajar, nanti dia akan mendapatkan kehinaan karena kebodohannya sepanjang umurnya. Ya buat kita jadinya ya jangan capek-capek dah ngaji. Pokoknya kalau pilihannya kalau enggak jadi orang alim, ya jangan malas ngaji dah. Kalau emang rasa-rasanya kita belum jadi orang alim, ya jangan malas ngajinya. Dah, itu ya cukup ya, satu aja ya. Kayaknya bentar lagi nih waktunya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau nambahin kali? Ini kali Mang yang depan? Enggak? Hah? Iya Pak. Mengenai ulama yang alim itu. Yang mana? Mengenai ulama yang alim itu. Yang ulama yang alim yang bagaimana Buddha? Soalnya kan ada ulama su katanya gitu. Oh, ada ulama su, Iya. ada ulama ul akhirah, ada ulama ud dunya. Gitu. Tadi al muttasifu bil ilmi wal amali itu kuncinya.
orang alim dan dia mengamalkan ilmunya. Al-muttasifu bil ilmi wal amali. Karena ibarat ilmu dan amal itu ibarat pohon sama buah. Ilmunya doang kagak ada amalnya, itu kayak pohon kagak ada buahnya gitu. Ngerjain doang kagak pakai ilmunya, kayak buah yang kagak ada pohonnya gitu. Iya, buah dari mana kagak ada pohonnya? Kan al ilmu bila amal kasyajar bila tamar, kan gitu. Ilmu yang tidak diamalkan ibaratnya bagaikan pohon yang kagak ada buahnya. Pohon gak ada buahnya, buat apaan kan gitu. Mana tinggi doang ngelancir kan? Hah? Buat neduh kagak bisa gitu. Buat ngadem di bawahnya kagak bisa, udah buahnya kagak, lah buat apaan gitu. Jadi yang dimaksud ulama, yang dimaksud orang alim di sini al-muttasifu bil ilmi wal amal. Dia punya ilmu dan dia mengamalkan ilmu. Arti yang ngamalin dia pakai di kehidupannya dan dia ajarin orang lain. Dia pakai dan dia ajarin buat orang lain. Itu namanya orang alim. Al-muttasifu bil ilmi wal amal. Nah, orang yang begitu baru mukroman muazzaman. Dah. Jelas, Pak? Jelas ya? Nanti kalau bahasan ulama dunia bisa panjang lagi nih. Enggak kelar kita malam ini. Karena macam-macam ntar. Ada ulama tadi, ada ulama su, ada ulama yang betul-betul ulama. Dah. Kita baca Fatihah agar kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.